Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKIP Talks. Podcast ini adalah podcast yang ngobrol santai tentang kesehatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Di mana hari ini saya Yohan Sativa, hari ini kita punya tamu spesial yang perspektifnya saya rasa bisa membuka pikiran kita semua. Ya, hari ini kita ada Al-Ghifari. Halo Al-Ghifari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu? Baik, Eh, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Saya mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Hmm, Jadi saya ini mau menjelaskan apa namanya edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. ya, oke. Jadi ini Al-Ghifari ini adalah lulusan D4 keperawatan di gigi ya. perawatan gigi. Ya, oke. Jadi ini mungkin Ghifari ini adalah gambaran dari mahasiswa-mahasiswa fresh graduate ya yang baru-baru tamat. Jadi mungkin bagus banget ini untuk adik-adik kita yang mungkin dari yang di SMA ataupun yang sedang melakukan perkuliahan di keperawatan gigi ya, sekalian kita bahas bagaimana sih gap yang biasanya kita tuh waktu kuliah berbeda ya dengan apa yang sudah kita temui di lapangan ya. Kira-kira apa nih Givari gap yang bisa kita pelajari di klinik dan apa yang terjadi di masyarakat tentang kesehatan gigi? Baik, tepat sekali di klinik kita bisa mengobati individu, tapi masalah kesehatan gigi itu sebenarnya masalah kolektif, masalah budaya, pengetahuan, dan masalah-masalah akses dan masalah kebijakan. Ya. Nah, kalau kita hanya fokus mengobati saja untuk persatu pasien, masalahnya tidak akan selesai. Oke, jadi sebelum itu sebenarnya kondisi kesehatan gigi masyarakat Indonesia sekarang tuh bagaimana sih? Apakah Givari ada gambarannya? Mungkin tentang di masyarakat bagaimana tren kesehatan gigi, tren masalah kesehatan gigi yang sedang terjadi? Baik, kondisi masih cukup memprihatinkan. Data riset atau Riskesdas, riset kesehatan Indonesia, menunjukkan bahwa masalah gigi dan mulut ini prevalensinya sangat tinggi, mencapai angka 57%, lebih tinggi, dan mereka percaya perawatan itu efektif serta tidak terlalu banyak berat biaya. Nah, banyak masyarakat kita yang kurang memilih literasi kesehatan, maka jadi mereka tidak merasa perlu ke dokter gigi, kecuali kalau sudah sakit baru ke dokter gigi. Jadi literasi kesehatan ini mungkin agak jarang didengar oleh kita semua ya. Mungkin Givari bisa memaparkan sedikit tentang health literasi, literasi kesehatan ini? Jadi literasi kesehatan ini kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang baik bagi kesehatannya. Orang dengan literasi rendah cenderung lebih pasif. Mereka waktu sakit baru mencari ke dokter gigi. Nah, ya. Sedangkan orang yang literasinya tinggi sudah berpikir preventif untuk menjaga kebersihan gigi rutin dan mengontrol gigi 6 bulan sekali. Oh ya, berarti ini eee, lebih kalau yang literasinya bagus mungkin sudah mengerti tentang pencegahan Ya. ya. Kalau misalkan yang literasinya kurang bagus mungkin dia lebih ke kalau udah sakit baru ke dokter gigi. Tapi tidak ada pencegahan dulu ya, seperti yang kita ketahui kalau eee eee, di ke dokter gigi kan menyarankan 6 bulan sekali ya Ya, rutin ke dokter gigi, oke. Jadi Eee, kita ngomongin tentang edukasi dan promosi kesehatan, ya. ya. Jadi, kira-kira apa sih bedanya edukasi dan promosi kesehatan yang mungkin sekilas kita dengar sama ya, mungkin bisa dijelaskan? Baik, keduanya berkaitan Iya. tapi tidak sama. Edukasi kesehatan ini eh, kesehatan lebih berfokus pada penyampaian informasi dan peningkatan pengetahuan di masyarakat.
Misalnya mengajarkan cara menyikat gigi dengan benar. Sedangkan promosi kesehatan ini cakupannya lebih luas. Ia mencakup kebijakan, Oh, iya. lingkungan sosial, pemberdayaan komunitas, dan perubahan perilaku jangka panjang. Dan promosi kesehatan ini tidak hanya bertanya apa yang orang tahu, tetapi eh, kita membuat apa yang orang mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Oke, baik baik, mungkin kita, sudah ada gambaran ya sedikit tentang promosi kesehatan, terus, gambaran kesehatan gigi dan mulut, masyarakat Indonesia sekarang. Jadi mungkin harapan, dari Givari untuk kesehatan gigi masyarakat Indonesia mungkin bisa dipaparkan? Baik, harapan saya ada 3. Yang pertama, saya ingin melihat promosi kesehatan gigi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program-program nasional. Ya. Yang kedua, perawat gigi ini mendapat pengakuan lebih besar dan peran promotif preventifnya tidak hanya dilihat dari asisten klinis saja. Yang Oke. ketiga, masyarakat Indonesia tumbuh dari literasi gigi yang lebih baik sehingga kunjungan ke dokter gigi lebih bukan lagi momen yang ditunggu sampai sakit baru pergi ke dokter gigi. Oke, ya baik, bagus sekali ya. Mungkin, satu lagi untuk, perawat, gigi yang mungkin sedang mendengarkan, podcast kita pada hari ini, kira-kira apa, yang mungkin sedang, eee eee, dipersiapkan atau pesan dari Givari tentang untuk perawat-perawat gigi ini? Baik. Jadi jangan batasi dirimu di ruang klinis saja. Kita tingkatkan pengetahuan dan lebih mendalam lagi ilmu-ilmu kesehatan masyarakat supaya kita bisa mengedukasi ke masyarakat yang lebih mendalam lagi. Gitu. Oke, oke, baik baik. Terima kasih Givari Ya. atas, waktunya hari ini untuk kita bincang-bincang di PKIP Talks ya. Baik, teman-teman itu saja, PKIP Talk hari ini, sampai jumpa di, episode selanjutnya. Saya Yohana Satyawita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.